warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua teman-teman yang mau mendengarkan podcast dari kami pada sore hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vera Herdiani. Ya, nama saya Naila Muti Syarifah. Kami berdua akan berbincang mengenai ekonomi syariah masa kini. Ya, yang terutama merujuk pada tantangan lembaga keuangan syariah, sekaligus lembaga keuangan syariah ini menjadi solusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia di masa pandemi ini. Ya. Pandemi COVID yang sudah terjadi dari Maret lalu ini melumpuhkan banyak sekali sektor, banyak sekali dampak ya yang ditimbulkan oleh COVID ini. Salah satunya yaitu berdampak pada lumpuhnya perekonomian ya secara global, bahkan di Indonesia sendiri gitu ya. Mbak Naila, dari sudut pandang Mbak Naila nih sebagai mahasiswa ekonomi gitu, melihat adanya COVID ini mungkin berdampak pada lembaga-lembaga keuangan seperti itu. Salah satunya lembaga keuangan syariah mungkin ya. Itu apa sih yang Mbak Naila lihat yang lembaga keuangan syariah ini rasakan adanya pandemi ini itu menjadi tantangan mungkin tersendiri bagi lembaga keuangan syariah? Iya, saya sebagai mahasiswa ekonomi turut prihatin sekali terhadap adanya pandemi COVID-19 ini. Karena pandemi COVID-19 ini tidak hanya berdampak terhadap satu bidang saja, kan, tapi berdampak terhadap semua bidang, terutama pada bidang perekonomian, khususnya lembaga keuangan syariah sendiri. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa banyak sekali tantangan atau guncangan yang dirasakan oleh lembaga keuangan syariah. Yang pertama itu lembaga keuangan syariah masih mengalami masalah permodalan, sehingga hal ini dapat dinilai menghambat laju pertumbuhan atau laju perluasan pemberian pembiayaan dan pendanaan terhadap pelaku usaha. Untuk yang kedua itu ada percepatan pengembangan produk syariah. Produk syariah ini masih perlu diperluas lagi atau masih perlu lebih variatif lagi dan market friendly. Terus kemudian yang ketiga itu adanya kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, Mbak Vera. Terus yang keempat itu ada keterbatasan infrastruktur. Cukup banyak sekali ya tantangan yang dihadapi oleh lembaga keuangan syariah ini. Kemudian dari sudut pandang Mbak Naila sendiri memandang lembaga keuangan syariah sejauh ini udah melakukan apa aja nih untuk mungkin mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi ini? Iya, solusi yang pertama yang buat permodalan itu pemerintah kan sudah meluncurkan dana buat masyarakat yang terdampak COVID-19 ini, akan tapi melalui lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, oleh lembaga keuangan syariah dikelola dananya untuk memberikan pembiayaan terhadap UMKM yang terkena dampak COVID-19 dan orang miskin yang terdampak COVID-19 gitu. Kemudian untuk yang kedua itu ada produk syariah. Kebetulan di perbankan syariah sendiri itu menawarkan produk yang dengan suku bunga yang minim, dengan suku bunga yang rendah gitu. Kemudian yang ketiga itu kualitas sumber daya manusia yang memadai. Diharapkan nantinya lembaga keuangan syariah mampu merekrut sumber daya manusia yang ahli dalam bidang ekonomi syariah, sehingga nantinya bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan realitanya. Ya. Kemudian yang keempat ada keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur ini perlu diatasi juga sehingga layanan keuangan syariah seperti pemanfaatan teknologi itu masih diperluas. Dengan cara apa? Dengan cara menciptakan produk-produk digital. Kembali ke topik tadi, kata Mbak Naila bahwa lembaga syariah ini merupakan salah satu solusi dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Menanggapi hal itu, menurut Mbak Naila itu seperti apa? Apakah benar lembaga keuangan syariah ini sebagai solusi atau memang
bukan solusi atau bagaimana? Iya, benar sekali bahwa lembaga keuangan syariah ini sebagai solusi terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Sejauh ini lembaga keuangan syariah sudah melakukan kebijakan-kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan atau tantangan yang diatasi oleh lembaga keuangan syariah sendiri atau yang dialami oleh semua masyarakat yang terdampak virus COVID-19 seperti masyarakat bawah atau UMKM gitu ya, atau sekelompok-kelompok. Lembaga keuangan syariah sudah memberikan dana berupa infak, zakat maupun sedekah kepada orang miskin yang terdampak virus COVID-19. Untuk yang kedua ada lembaga syariah nih, Badan Wakaf Indonesia yang sudah bekerja sama dengan lembaga keuangan syariah untuk memasarkan skema wakaf bertujuan untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan rumah sakit wakaf nih buat para pasien terkena COVID-19. Terus untuk pembelian alat pelindung diri APD, terus untuk pembelian masker. Selain itu di perbankan syariah ini ada menawarkan produk yang di mana suku bunganya itu rendah. Produk apa itu? Produk apa? Produk Qardul Hasan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa produk Qardul Hasan ini produk yang memberikan pinjaman tanpa jaminan. Seperti itu. Gitu. Demikian tadi podcast yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.